Tersuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitaballahi wa sunnatur rasul. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah akad pagi, terlebih para pengurus Masjid Al-Hikmah Cepu ingkang estu tansah kula hormati. Sareng-sareng enjang kalenggan punika kita ngaturaken raos puji dalah syukur tentu wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kita tansah usaha nyonto nuladani panggesanganipun Kanjeng Nabi kanthi gesang cara Islam ngantos tilar donya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat saya nggih? Alhamdulillah bil alamin. Pagi yang cerah ini, pagi yang hening ini, pagi yang sejuk ini, kami akan sampaikan materi berkaitan dengan kehidupan kita di alam dunia. Tentunya adalah berkaitan dengan suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, bahwa manusia dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup, yaitu antara surga dan neraka. Seluruh manusia, suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, manusia dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup, yaitu surga dan neraka. Mengapa kehidupan manusia ini dihadapkan kepada dua tempat pembalasan hidup yang namanya surga dan neraka? Yang pertama, karena adanya manusia di dunia bukan karena kehendak manusia, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena hidup manusia di dunia ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang punya dua tempat pembalasan, yaitu surga dan neraka. Artinya apa sekalian hormati? Hidup manusia di dunia ini bukan kehendak manusia itu sendiri, tetapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faza'alahu sami'an basira." Sungguh kami Allah mencipta manusia, tidak lain akan aku coba dan akan aku uji, yaitu dengan perintah maukah melaksanakan, dengan larangan maukah meninggalkan. Siapa manusia yang Allah uji dengan perintah untuk mengerjakan dan dengan larangan untuk ditinggalkan? Sami'an basiran, yaitu orang-orang yang bisa mendengar dan orang-orang yang bisa melihat. Jadi kalau hidup kita ini betul-betul merasakan bahwa kita ini bisa mendengar dan kita bisa melihat, itu tanda bahwa hidup kita diuji oleh Allah. Dengan perintahnya untuk dikerjakan, dengan larangannya untuk ditinggalkan. Yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di dunia ini tidak asal mencipta, tetapi punya tujuan yang luar biasa untuk keselamatan hidup manusia itu sendiri. Apa kira-kira? Tidak ada lain kecuali untuk mengabdi kepada Allah Sang Pencipta manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku.
tidak untuk bekerja, Bapak Ibu. Jadi kita dicipta oleh Allah di dunia ini tidak untuk bekerja, tetapi untuk mengabdi. Pertanyaannya, fasilitas apa, sarana prasarana apa, alat bukti mana yang ketika itu dilakukan oleh manusia bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dinul Islam. Jadi perilaku manusia itu bernilai pengabdian kepada Allah ketika perilaku manusia itu berdasarkan agama Islam. Di luar Islam tidak ada nilai pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini oleh Allah dijadikan alat ukur atau wilayah kerja atau wilayah pengabdian manusia kepada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini punya nilai pengabdian kepada Allah, ya hiduplah dengan cara-cara Islam. Ya kalau mau bekerja, bekerjalah dengan cara Islam. Kalau berdagang, berdagang dengan cara Islam. Kalau menjadi pegawai pejabat, jadilah pegawai pejabat dengan cara Islam. Kalau jadi petani, jadilah petani dengan cara Islam. Kalau berumah tanggalah dengan cara Islam. Sehingga itu semuanya bernuansa pengabdian manusia kepada Allah. Sampai nanti kematian kita. Siapa yang mati tidak dengan cara Islam, itu dia mati yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka oleh sebab itu, mari kita senantiasa berusaha bagaimana supaya perilaku-perilaku yang kita laksanakan ini adalah perilaku-perilaku yang bernilai Islam. Ibu sekalian yang saya hormati, satu bukti, siapapun manusia yang berperilaku tidak dengan cara Islam, Allah tidak terima. Dan itu Allah masukkan kelompok orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra islamid dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang hidupnya tidak dengan cara Islam, dalam arti kehidupan dunia, maka besok di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Artinya rugi, perilaku hidupnya selama di dunia tidak bernilai pengabdian kepada Allah. Dan dampak kerugian tidak berperilaku dengan cara Islam, mereka akan mendapatkan balasan neraka. Ibu bapak yang saya hormati, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau saya boleh tanya sekalian, kapan-kapan Bapak Ibu yakin nggak kita ini akan mati? Yakin ya, harus yakin ya. Harus yakin mulai hari ini, kalau ada yang belum yakin harus yakin bahwa hidup pasti akan mengalami kematian. Siapa yang menyatakan bahwa hidup pasti mati? Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang ditempati sebuah nyawa pasti akan mengalami kematian atas dirinya. Maka dunia ini nggak ada orang yang tidak mati, Pak Bu. Setiap manusia yang Allah hidupkan di dunia pasti nanti akan Allah matikan. Maka kematian ini hal yang pasti. Kalau saya boleh tanya, sering kami tanyakan juga, awake dhewe niki jemben kapan-kapan mati dhewe napa dipateni? Non? Mati dhewe napa dipateni? Dimatikan, Pak Bu. Ngopo kok dipateni? Sebelum Allah mencipta manusia, Allah lebih duluan mencipta malaikat yang khusus ditugaskan untuk mematikan manusia seluruh dunia yang Allah cipta. Namanya malaikat Israel, Pak. Sudah resmi itu namanya malaikat Israel. Dan tidak akan direshuffle. Karena apa? Karena ketaatannya, ketundukannya atas perintah Allah. Beda dengan menteri-menteri sekarang, ini banyak direshuffle. Karena orang manut karo presiden ini. Manut karo presiden sing ora dadi. Aja ngomong lho, penting. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, dunia tidak ada orang yang tidak mati. Satu contoh, jabatan tertinggi di negara kita apa? Presiden. Sudahkah ada presiden yang Allah matikan? Sudah 4. Bung Karno, Bung Harto, Mbah Gus Dur, Habibie. Rak arek sing durung to? Sing durung kan ya wong, tinggal nunggu lelayu. Mau kemana kalau nggak mati, ya kan? Termasuk panjenengan kali kula presiden aja Allah matikan, apalagi RT RW. Nabi Rasul pun Allah matikan, apalagi kiai, ustadz, mubalek, semuanya akan dimatikan. Pertanyaannya,
Mengapa semua manusia dimatikan? Jawabannya untuk diberi balasan. Mengapa untuk mendapatkan balasan harus dimatikan? Karena tempat pembalasan hidup manusia di dunia tidak berada di alam dunia, tetapi berada di alam akhirat. Mengapa perilaku dunia mendapatkan balasan dalam kehidupan akhirat? Karena manusia dicipta oleh Allah dari dua alam. Satu, alam akhirat gaib berupa nyawa. Dua, alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia ketika masih bergabungnya yang gaib nyawa dengan yang nyata raga. Jenengan kali kula Bapak sekalian, jam 6:30 langkung sekawan menit. Saat ini jenengan kali kula masih masuk grup wong. Grup manusia. Jadi saat ini kita masih masuk grup wong. Tapi entah berapa puluh tahun lagi, ampun sesuk gua awake dhewe rada dawa ora apa-apa gitu. Entah berapa puluh tahun lagi kita wajib pindah grup. Harus pindah grup. Grup mayit, grup jenazah, grup almarhum, grup almarhumah. Wajib. Artinya apa? Mengalami kematian. Pertanyaan saya, antaranya, Bapak Ibu yakin nggak di dalam tubuh kita ada sebuah nyawa? Yakin? Pernah melihat? Pernah memegang? Pernah mendengar? Subhanallah. Maka terjadi rumus, wong iman mesti wong pinter, nek wong pinter durung karuan dadi wong iman. Kenapa? Wong pinter iki percayane golek sing ketok mata. Nek wong iman ora ketok mata percaya, apa meneh ketok mata. Berarti orang iman dengan orang pintar tinggi mana tingkatannya? Orang yang beriman, subhanallah. Ibu bapak yang saya hormati, antara nyawa kita dengan raga, yang mati yang mana? Nyawa dengan raga, yang mati yang mana? Raga, Pak. Karena raga berasal dari alam dunia, maka dalam konteks Islam, raga tidak dibakar, raga tidak dilarung, tetapi dimakamkan. Artinya apa? Kembali kepada tanah fitrahnya. Mengapa raga ini kembali kepada tanah atau dimakamkan? Karena memang raga ini berasal dari saripati tanah yang masuk pada diri manusia sehingga menjadi berkembang. Satu contoh, rogone awedi kelebon wujud banyu songkong lemah. Panganan sing kependem, garut, ganyong, wimbili, bung, wortel, bonggol kates, bengkowang, kentang. Sing gembandul, talok, ceplukan, gedang, budril, blimbing, nongko, sawo, tekone duren. Godong-godongan, dong gembrot, dong sabuan, lung, lingkir, bayem, dong so, dong pring, dong seretri, dong salam, dong jeruk, dong sawi. Daging, mintok, truwelu, wedhus, asu, pitik, kucing, babi, keong, sawah, welut, sawan, tek, pangani cacah. Maka mati kembali kepada tanah fitrah. Pertanyaannya, nek rogone mati, nyawanya kemana? Nek rogone mati, nyawanya kemana? Mumbul piye? Kaya plendungan we. Kalau raganya mati, nyawanya kemana? Kembali kepada Allah. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua manusia adalah milikku dan semua manusia akan kembali kepadaku. Mengapa semua nyawa kembali kepada Allah? Karena memang nyawa milik Allah. Siapa yang bilang semua nyawa manusia itu milik Allah? Allah sendiri. Alastu birabbikum. Sebelum Allah memasukkan nyawa kepada jasad manusia, nyawa itu diadakan perjanjian lebih dahulu, MOU. Alastu birabbikum, wahai nyawa, bukankah aku Allah adalah Tuhanmu? Maka semua nyawa memberikan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, leres panjenengan pangeran kula, pas disumpah leres panjenengan pangeran kula, pas disumpah leres panjenengan pangeran kula. Soalnya nek pas disumpah ora muni leres, ora sida disumpah. Ning bareng bar disumpah enek sing leres, enek sing ra patek leres, enek sing blas ora leres. Gusti Allah ora gumun. Kowe leres ya tak pateni, ora patek leres ya tak pateni.
blas ora leres ya tak pateni. Mula wong sak donya ora enek sing ora mati. Apapun jabatannya, berapa nominal kekayaannya, keturunan siapa, berbangsa apa, bersuku apa, beragama apa, semuanya mengalami kematian yang sama. Mula wong sak donya sok nek mati modele padha, ora obah. Wis ngaku agamane apa, keturunane sapa, jabatane apa, bondone sepira, lahir tahun pira, nek mati modele padha, ora obah. Mengapa semua manusia mati ora obah? Karena Tuhannya sama. Karena malaikat yang mematikan juga sama. Kalau Tuhannya beda, malaikatnya beda, kudune duwe model beda, kudune. Om saya agamanya Kristen. Bapak saya dulu Katolik. Tapi alhamdulillah bapak saya belum meninggal dunia masuk Islam dulu. Kalian bengi tak jak pengajian terus. Beda agama jak jajan oleh, masa jak ngaji ra oleh. Akhirnya alhamdulillah sebelum meninggal dunia masuk Islam. Tapi om saya tetap Kristen. Ketika om saya meninggal dunia, neng jero terbelah aku. Tak inguk ya ora obah. Maka dalam hati kecil saya berkata, Tuhan Om dengan Tuhan saya sama, Allah Subhanahu wa taala. Kono ya meneng ayo, berarti kan setuju. Nek setuju kudune dada nolak. Kembali ke depan. Ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan saya sekalian, panjenengan kalau kapan-kapan meninggal dunia, inginnya balasan surga atau neraka? Kalau baleni sing ra nyauri berarti neraka. Wae malaikat sing mboten jawab mang corek jenengi, kejaba sing sudah rungu mesake. Bapak Ibu kalau meninggal dunia ingin balasan surga atau neraka? Wong Jawa nek ra diweden-wedeni ra muni. Dit 100 kowe ngacung lho, surga kok meneng ae. Kalau Bapak Ibu kapan-kapan mati dan pasti mati dan ingin mendapatkan balasan surga, hari ini pastikan kita mati masuk surga. Mengapa kita berani memastikan kita mati masuk surga? Karena itu kehendak Allah. Kehendak Allah ketika mencipta manusia. 30 juz Pak Bu. Gak ada cita-cita Allah mencipta manusia untuk diadab ke neraka. Betul enten. Tetapi cita-cita Allah mencipta manusia hanya satu. Kau kucipta di dunia, besok kau akan kumasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Sehingga ibu bapak yang saya hormati, kalau kita ingin masuk surga, maka jadilah orang hidup di dunia dengan cara Islam. Karena itu yang menjadi kehendak Allah. Maka konsekuensi Allah, agar semua manusia besok masuk surga dan tidak ada satupun yang masuk neraka. Maka Allah kasih agama yang sama, merek, label, stempel, cap, dan Allah kasih aturan hidup yang sama, yaitu Al-Quran. Maka Allah katakan, hudalinas. Al-Quran ini oleh Allah diberikan pada manusia untuk dijadikan tata cara hidup selama di dunia. Ibu bapak yang saya hormati, sehingga terjadi rumus Pak Bu. Orang itu akan masuk surga atau masuk neraka oleh Allah. Agama Islam ini yang dijadikan alat pembeda. Bukan undang-undang negara, bukan peraturan perusahaan, bukan tata tertib sekolah, tetapi agama. Maka Allah akan menilai perilaku manusia yang nantinya akan mendapatkan balasan surga atau balasan neraka diukur dengan agama Islam. Agama Allah sendiri, inna dina indallahil Islam. Karena surga dan neraka milik Allah, maka alat penentu hambanya nanti ke surga atau neraka juga agama milik Allah, yaitu agama Islam. Ibu bapak yang saya hormati, oleh sebab itu mari kita senantiasa berusaha bagaimana supaya hidup kita ini dengan cara-cara Islam, agar kapanpun kita mati mendapatkan jaminan masuk surga. Mohon izin Mas sekalian. Monggo tunjuk nih. Mohon izin kembali ke depan. Sehingga demikian sekalian. Kalau memang kita ingin mati masuk surga, syaratnya cuma dua Pak. Satu,
selamatkan diri kita dari neraka. Kedua, selamatkan kita bisa masuk surga. Hanya dua cara itu, Abu. Dan ini tidak ada waktu yang ditunda-tunda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Agar kita nanti mati masuk surga, syarat yang pertama, selesaikan urusan neraka dulu. Bagaimana supaya kita tidak ke neraka? Ya, tentunya kita harus terlepas dari nilai-nilai dosa. Saya bertanya Pak Bu, pahala dengan dosa itu milik manusia atau milik Allah? Pahala dan dosa itu milik manusia atau milik Allah? Yuk bener. Dosa dan pahala itu milik Allah atau manusia? Sing muni manusia salah. Dosa pahala adalah milik Allah. Kalau dosa pahala milik manusia, Allah tidak berkuasa atas diri manusia. Doi-joli-jolan masalah ini. Gelem ra gelem dina iki dosaku pen. Mbok tampa karepmu ra karepmu pen. Gusti Allah ora kuwasa kalah karo manungsa. Maka pahala dan dosa adalah milik Allah. Untuk apa dosa dan pahala oleh Allah? Untuk dijadikan alat penilai atas hambanya. Yang hidup dengan cara Islam dinilai pahala, yang tidak hidup dengan cara Islam dinilai dosa. Dan pahala dan dosa inilah yang akan menjadikan penentu manusia mendapatkan balasan surga atau mendapatkan balasan neraka. Masya Allah. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita ingin masuk surga, artinya mendapatkan balasan surga, tidak mendapatkan balasan neraka, maka neraka selesaikan dulu. Urusan rokok dirampung sih. Ampun surga sih Pak Bu, engko wirawiri. Wis nang swarga enak-enak diceteluk neraka dirampungi sik rene yo. Ora malah kebablasan ning kono kan reso bali malah gitu. Maka neraka dulu, maka perintah Allah pun juga demikian. Selesaikan urusan neraka dulu, ampunan. Bagaimana supaya kita tidak masuk neraka? Mari kita lepas dari nilai-nilai dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah senang nggak kalau hambanya masuk neraka? Kira-kira Allah senang nggak kalau hambanya masuk neraka? Tidak. Maka tanda bukti kalau Allah tidak berharap hambanya masuk neraka, Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Siapa yang berkeinginan masuk surga, siapa yang tidak mau masuk neraka, cukup orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Cukup orang-orang yang beriman. Makanya Allah seru pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Kita berhenti dari perilaku-perilaku dosa. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas nilai-nilai dosa kita. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita minta ampun kepada Allah diterima enggak? Diterima. Mengapa diterima? Karena yang menyuruh Allah sendiri. Masa Allah menyuruh kita untuk minta maaf lalu Allah tidak memaafkan? Subhanallah. Pasti dimaafkan karena yang perintah Allah. Yang kedua, kira-kira kalau kita minta maaf pada Allah, Allah terima enggak? Terima. Mengapa diterima? Memang Allah tidak berharap satupun hambanya masuk neraka. Justru Allah berharap hambanya masuk surga. Maka permasalahannya tinggal manusianya mau atau tidak bertobat meminta maaf. Kalau bertobat, kalau meminta maaf Allah ampuni. Berarti Allah lepaskan dari neraka. Subhanallah. Allah nggak pernah buat sulit hambanya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul musra. Allah membuat mudah agar hamba ingin ke surga sampai ke surga, agar hamba tidak ke neraka pun tidak akan ke neraka. Syaratnya dan Allah sudah kasih tahu, mintalah maaf. Masya Allah, luar biasa. Sehingga tinggal manusianya mau atau tidak. Selesai urusan neraka. Yang kedua, sekalian, bagaimana agar kita bisa masuk surga setelah terlepas dari neraka? Nah ini,
pastikan hidup kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Pastikan. Kapan? Segera. Bertobat segera, menjadi orang takwa juga segera. Mengapa harus segera? Karena tidak tahu datangnya kematian. Yang kematian itu sudah tidak ada waktu lagi manusia untuk bertobat, tidak ada waktu lagi manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Memohon ampun dengan secepatnya, untuk menjadi orang takwa juga dengan secepatnya. Mengapa untuk bisa memastikan kita masuk surga harus menjadi orang yang bertakwa? Karena itu sudah menjadi janji Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Berarti kita ini subhanallah punya peluang yang sama, punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama. Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau kita nggak punya peluang, nggak punya modal, nggak punya potensi. Punya, karena Allah sudah menganggap kita di antara kita. Ya jadi masalah sekalian, mana perilaku, mana perbuatan, mana sikap orang-orang yang bertakwa, yang sehingga hidupnya mendapatkan jaminan masuk surga. Di antaranya yang pertama, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, nggak usah minta diukur tetangga, ukur aja sesuai dengan ukuran Allah, ketetapan Allah. Karena kalau menurut tetangga nanti beda Pak Bu. Tetapi kalau menurut ukuran Allah pasti tepat, karena memang itu sudah menjadi ukuran Allah. Yang pertama, ciri perilaku perbuatan orang takwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara. Orang takwa itu orang yang mau berperilaku dengan murah. Tembung Jawa lomo. Nah, intinya urip dadi wong lomo. Kira-kira kita kalau jadi orang lomo bisa nggak Pak Bu? Bisa. Karena apa? Sebelum Allah memerintahkan kita menjadi orang lomo, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara, Allah sudah kasih dulu fasilitas untuk bisa berbuat lomo. Jadi Gusti Allah mboten gur ngongkon-kon lomo tok Pak, mboten. Sebelum Allah perintahkan kita untuk lomo, Allah sudah kasih fasilitas untuk bisa berbuat lomo agar hambanya bisa berbuat lomo. Kata kalimat tembung lomo Pak Bu, ampun mang candai duit loh. Ampun mang candai duit. Karena 4 nikmat ini oleh Allah memang agar dijadikan fasilitas untuk lomo. 1 waktu, 2 tenaga, 3 ilmu, 4 harta. Ini bisa untuk sarana lomo, sak wayah-wayah. Maka kalimatnya lomo yang ngapunten Pak Bu, sak wayah-wayah. Sugih lomo, melarat lomo, seneng lomo, pas susah ya lomo, pas sehat ya lomo, pas loro ya lomo, pas repot ya lomo, pas longgar ya lomo. Enek sing batin. Lah nek wong repot kok kon lomo sing lomo apane? Wong melarat kok kon lomo sing lomo apane? Masyaallah. Panjenengan kali kula ngopo kok kon lomo sawayah-wayah kok kon lomo? Karena datangnya kematian juga sawayah-wayah. Dadi nek lomo aja ngenteni sugih. Pas melarat mati berarti ya cetil. Betul. Jangan menunggu sehat, loro pun juga lomo. Jangan menunggu longgar, repot pun juga lomo. Karena datangnya kematian setiap saat. Nah pertanyaannya, kira-kira kalau kita lomo sawaya-waya bisa nggak? Bisa Pak Bu. Dengan 4 nikmat ini. Insya Allah segera sama enten kata ini lomo sedoyone. Amin. Ji lomo waktune. Orang nek sing kondur nek durung rampung. Jadi nek ngaji taklim kok urung rampung kok lunga, kuwi berarti cetil. Terus selak ning ndi ngono lho? Apa selak mati ngono lho? Kan kok ngomong wis niat ngaji to, Pak? Ya wis niat ngaji sak rampunge. Syukur mati pas ngaji. Ya mboten. Ning kula kadang-kadang ditekoni ibu-ibu, Pak, ten pundi-pundi pengajian kok kaya ibu-ibu. Bapake kok sithik, ini nek dina niki paron iki kaya ya opah niki. Kula jawab, bapak ini ku tukang jadwal undangan. Nek pas enek undangan campur sari,
bapake nyauri engko tak nyangane. Ning nek pas ana undangan pengajian sesuk nyangono. Jadi Pak iki seneng nekani nggon tontonan, ibu kon nggon tunan. Sekarang banyak seperti itu, Pak Bu. Kudune nek enek undangan pengajian dinyanyi bareng boncengan. Bahagialah seorang istri ketika diboncengkan suami datang ke tempat pengajian. Bahagialah seorang istri diboncengkan suami datang ke rumah Allah. Oh, kakak saiki bangga nek digoncengi bojo ning gedung, ning mall, ning alun-alun. Boncengke ning masjid nyango dhewe. Ampun. Satu lomo wektune. Loro lomo tenagane, insyaallah. Sing rawuh samenten kathahe mboten enten sing sare wong bebreken aku kok. Lomo ilmune mikir iki pengajian akad pagi, nek arahku sing teko sapa? Mumpung longgar, sehat ora barengi wong duwe gawe tur terang. Mikir, jadi teko aku mikir kabeh aja dikira ora mikir. Justru sing ora teko aku ora mikir. Ora mikir akad pagi maksudnya. Lomo bondone, minyak wangi, sepatu sandal, klambi, benges. Tahu benges? Lipstick itu lho, Bu. Nganti teko bensin, dibensini dhewe ora njaluk ijol panitia. Aku yo tak bensini dhewe kok ora njaluk ijol panitia kok. Umpama panitia berarti kan lomo. Umpama ora kan belum rampung ya ra. Umpama lali tak WA, mosok lali kok ya Inal. Kan wa tawasobil haq wa tawasobil sabr mengingatkan. Nek ora mungkin lali kok yakin. Mula blas mboten kula pikir wong barang genah kok. Nah, pertanyaannya Bu, panjenengan kali kula nek lomo sak waya-waya, bisakah lomonya seperti Allah? Ngertos mboten lomonya seperti Allah? Karena kita nanti akan duduk di samping Allah. Maka kita harus punya sifat seperti lomone Gusti Allah. Gusti Allah lho memberi tanpa berharap kembalian. Niku lomone Gusti Allah. Nyah-nyoh ning kawulane ning ora berharap kembalian dari hambanya. Bisakah seperti itu? Harus bisa, Pak Bu. Harus bisa. Contoh, jenengan nek nyantuni yatim piatu jangan berharap balasan dari yatim piatu wong kono tele-tele kon balekke. Nulungi fakir miskin ya udah kasih aja, nggak usah minta balasan dari yatim piatu fakir miskin, termasuk panjenengan nyumbang. Mohon maaf kalau ada tetangga saudara punya kerja nyumbang ya udah diikhlaskan aja, jangan berharap balasan Pak Bu. Nyumbang 500 jaga ke balen, bar nopo 500 rong dino mati, wong ngerti 20.000. Jangan, ikhlaskan aja lah. Pertanyaannya ngeten Bu, nek aku lomo neng Pak Hartono terus aku ora jagake lomane Hartono, lah sing ngijoli lomoku sapa? Betul? Betul? Jawabanipun. Nek aku nglomani Hartono, ora jagake balese lomane Hartono. Lah sing ngijoli lomaku sapa? Sing ngongkon lomo, siapa? Allah. Allah lebih kaya daripada kita. Dan itu sudah janji Allah, la in syakartum lazanakum. Aku Allah akan berikan balasan atas nikmat yang kau syukuri dengan nikmat yang lebih banyak. Karena Allah lebih kaya. Mila nek jenengan kali kula lomo wektune, Allah panjangkan umur kita. Tentunya dalam arti agama ini, nek awake dhewe lomo tenagane, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan fisik kita. Kalau kita lomo dengan ilmu kita, Allah tajamkan dan Allah pahamkan akan pengertian kita. Nek lomo bondone Allah akan murahkan rezeki dari arah mana Allah berikan. Nek wong Jawa ngandake rezeki sangkan parang. Masya Allah. Ini janji Allah. Mila panjenengan kali kula nggak usah khawatir Bapak ketika waktu, tenaga, ilmu, harta kita untuk kepentingan Islam. Allah lah yang akan memberikan balasan. Dan itu nilainya adalah nilai pahala. Yang kedua, mana perilaku orang yang bertakwa? Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang tidak mudah marah. Artinya orang-orang yang tidak mengikuti perilaku-perilaku setan. Karena marah adalah perilaku setan, bukan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus senantiasa hidup dengan penuh kesabaran. Kenapa? Marah itu kalau tidak dihentikan akan berdampak saling terjadinya pembunuhan. Dan pembunuhan adalah dosa besar. Dosa besar balasannya adalah neraka.
Maka jangan sampai kita melanjutkan kemarahan yang ada pada diri kita. Ini orang takwa. Yang ketiga, mana perilaku orang yang bertakwa? Perilaku orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal'afina aninas. Orang-orang yang senantiasa suka memberi maaf kepada siapa saja yang meminta maaf. Bagaikan Allah memudahkan memberi maaf kepada hambanya. Pertanyaan saya sekalian. Kira-kira kalau ada orang nih, maaf pertanyaan saya. Piyantun jaluk ngapura, kalih menehi ngapura, abot pundi? Orang minta maaf dengan memberi maaf berat yang mana? Berat yang memberi maaf, Pak Bu. Meminta itu mudah kok, bar napuk juk ngapura. Sing ditapuk loro jek ngei ngapura. Berat rasanya. Maka Allah tidak masukkan orang-orang yang meminta maaf itu orang yang bertakwa, tetapi justru orang yang memberi maaf. Satu contoh, Pak Bu. Ketika ada saudara kita salah dengan kita, lalu minta maaf pada kita, lalu kita memaafkan, kira-kira orang itu senang atau tidak? Nek enten wong njuk ngapura, terus panjenengan paringi ngapura, piyantun menika seneng napa susah? Senang. Karena senangnya panjenengan dirangkul seakan-akan dianggap keluarga sendiri karena telah merasa dimaafkan atas kesalahannya. Masya Allah. Yang kedua, orang yang minta maaf lalu panjenengan maafkan, kira-kira Allah melihat panjenengan senang enggak? Senang. Mengapa senang? Karena Allah merasa senang karena hambanya yang sebenarnya masuk neraka karena kau maafkan hambanya pindah masuk surga, maka Allah selamatkan panjenengan ke dalam surganya karena telah menyelamatkan hambanya. Karena Allah tidak berharap satupun hambanya masuk neraka. Masya Allah. Nilai yang luar biasa dari Allah kepada orang yang suka memberikan maaf. Artinya ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita menyelamatkan orang lain dari neraka menuju surga. Dan itu yang menjadi harapan cita-cita Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta manusia. Maka kita yang memaafkan, Allah akan muliakan ke dalam surganya karena punya sifat sama dengan sifat Allah, suka memberi maaf. Mila, kula suwun Bapak sekalian, monggo panjenengan kalih kula usaha orang Islam sekarang jangan seperti orang Islam zaman dulu, Pak. Yang belum punya ilmunya agama Islam. Anake dhewe dinas. Nek perlu wong tuane dhewe ya dinas. Dadi godhong ora bakal nyuwek, dadi banyu ora bakal nyawuk, dadi kloso ora bakal manggon. Nek cambian ora patek pinter meneng ae. Cah saiki pinter nyawi beneran malah ra kelong. Astagfirullahaladzim. Jangan, Bu. Permasalahan gini, Pak. Siapa yang memaafkan kesalahan anak kita? Siapa yang menyelamatkan anak kita dari neraka? Kalau bukan kita orang tuanya. Demikian juga, siapa yang menyelamatkan orang tua kita? Siapa yang menyelamatkan orang tua kita dari neraka? Kalau bukan kita, anak-anaknya. Maka jangan persulit. Ketika anak salah dengan orang tua, ketika orang tua salah dengan anak. Siapa yang menyelamatkan mereka? Kalau bukan kita, anaknya. Kalau bukan kita, orang tuanya. Oleh sebab itu, Ibu yang saya hormati, maka dengan cara yang seperti inilah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, Bapak sekalian, jangan khawatir. Kapan mati kita, di mana kematian kita, apa penyebab kematian kita, bersama dengan siapa kita mati, nggak usah khawatir. Jaminannya sama, adalah masuk surga. Karena apa? Sudah janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita semuanya. Artinya apa sekalian? Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, nggak usah khawatir kematian kita tuh di mana waktunya. Sak waktu-waktu nih, sak gon-gone, sak penyebab-penyebabnya, sak bareng-barengane sudah mendapatkan kepastian masuk surga. Mila jangan heran sekalian ketika kita melihat saudara kita yang sudah betul-betul berusaha menjadi orang yang bertakwa, mereka dalam kegiatan di mana saja, kapan saja, bersama dengan siapa, tidak takut datangnya kematian.
dalam rangka menegakkan kebenaran hukum di negara kita ini. Banyak pahlawan-pahlawan kita, orang-orang kita dengan ketakwaannya mereka tidak takut mati. Dibunuh atau terbunuh, mereka tidak takut mati karena punya keyakinan kematiannya mendapatkan jaminan masuk surga. Ibu sekalian, maka satu contoh gini Pak Bu. Ada satu mahasiswa bertanya, Pak Ustadz, kira-kira saya masih muda bisakah jadi orang takwa? Saya jamin bisa. Apa contohnya? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu tidak Allah perintahkan pada orang yang usia tua. Tidak Allah perintahkan orang yang punya jabatan tinggi. Tidak perintahkan orang yang kaya hartanya. Tetapi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ukuran orang beriman bukan tua, bukan kaya, bukan pejabat, bukan. Tetapi ukuran iman adalah keyakinan. Nah ketika anak muda itu Pak Bu, sekalian satu contoh. Saya jamin bisa jadi orang bertakwa ketika orang yang beriman melaksanakan puasa Ramadan. Orang beriman melaksanakan puasa Ramadan. Satu contoh, ketika melaksanakan puasa Ramadan, mereka lakukan hanya yakin karena perintah Allah. Yang kedua, ketika meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, mereka tinggalkan juga karena Allah. Dan ternyata bisa. Artinya apa? Dari orang yang beriman bisa menjadi orang yang bertakwa. Artinya ketika melaksanakan puasa hanya karena Allah. Nah ini satu contoh gini Pak Bu yang kami tanyakan. Bapak Ibu kalau ke masjid selama Ramadan itu, neng masjid kuwi amarga Ramadan atau karena Allah? Ketika Ramadan ke masjid itu karena bulan Ramadan atau karena Allah? Ramadan atau Allah? Kalau karena Allah Pak Bu, Ramadan ning masjid. Nenek karena Ramadan, bar. Lah sing goro-goro wis bar lho masalahnya. Gimana? Nah gini pertanyaan saya. Ada orang-orang yang membuat lemah kita Pak. Nek Ramadan kon ning masjid, ora Ramadan yo ning masjid. Lah bedane Ramadan karo Ramadan ning ndi? Kowe ndak mari lemes to niku. Nek Ramadan kon ning masjid, ora Ramadan yo ning masjid. Lah bedane Ramadan karo ora Ramadan ning ndi? Yang membedakan Ramadan tidak Ramadan bukan nyang karo ranyang, Pak. Nyange terus. Sing bedake Ramadan karo ora Ramadan nominal pahalanya. Nek Ramadan ning masjid pahala berlipat ganda, nek ora Ramadan ning masjid pahala biasa. Berarti ning masjid nyang terus. Itu ke masjid karena Allah. Syukur mati-mati arah masjid utawa mati-mati bar ka masjid. Syukur mati ning jero masjid. Ora tau ning masjid kok pengen mati ning masjid. Bedino terus sawah ya mati ning galengan ya. Satu contoh seperti itu. Nah, yang jadi masalah gini, Pak Bu. Ternyata ketika kita melaksanakan puasa karena Allah, tidak melaksanakan yang membatalkan puasa karena Allah, kita bisa. Artinya karena Allah, maka mulai sekarang setelah Ramadan lanjutkan. Cuman yang jadi masalah, perintah yang harus kita kerjakan semakin banyak, larangan yang harus kita tinggalkan juga semakin banyak. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Selama perintah yang kita lakukan karena Allah, larangan yang kita tinggalkan karena Allah, maka mohon maaf kurangi mengamalkan agama karena orang tua, keluarga, tetangga, saudara, kurangi, syukur habisi mulai hari ini. Karena apa? Islam bukan milik keluarga, Islam bukan milik tetangga, Islam bukan milik saudara. Dan Allah tidak menugaskan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk menilai kita hidup dengan cara Islam. Allah sudah punya tim penilai khusus ketika kita hidup dengan cara Islam, yaitu malaikat raqib dan atid. Perkara tangga ngelem, alhamdulillah. Orang ngelem terserah. Kanca biji matur suwun, orang biji nggih pun rampung. Deal? Ini loh arahan bahwa kita hidup bertakwa kepada Allah. Artinya hidup dengan cara Islam hanya karena Allah. Subhanallah.
Sampai sekarang ini Bapak Ibu mohon maaf, masih banyaknya orang-orang yang beragama tetapi tidak berperilaku agama sesuai pemilik agama. Nah, orang Islam diharapkan hiduplah dengan cara Islam karena pemilik Islam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada mahasiswa UMS kalau enggak UNS waktu kemah di Bumi Perkemahan Al-Amin sana, tanya. Pak Ustadz, mengapa Allah mengatakan bahwa Allah itu punya agama? Memang Islam ada pemiliknya, saya jawab. Jadi jangan sampai kita tidak tahu kalau Islam itu ada pemiliknya. Dulu kami sampaikan pada anak-anak remaja Karang Taruna itu. Karena masih banyak anak-anak remaja itu agamanya Islam tetapi tidak sholat atau belum sholat. Sekarang remaja ke masjid banyak nggak Bu? Sampai sekarang jarang Pak nyari remaja ke masjid. Betul itu. Banyak sekali laki perempuan remaja ke masjid jarang. Ramadan itu jarang. Sampai kami ajarkan, tolong selama Ramadan anak-anak muda khusus dijadwalkan tidur di masjid. Dijadwalkan tidur di masjid selama Ramadan. Ya kalau nggak selama Ramadan ya 3 hari biar saya cinta masjid, biar tahu masjid, biar paham masjid, biar kenal masjid maksud saya begitu. Karena banyak pemuda yang tidak ke masjid. Kembali kita dulu. Islam ini ada pemiliknya apa Bu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Innad-dina indallahil Islam." Agama yang Allah miliki, agama yang Allah cipta, agama yang Allah terima adalah agama Islam resmi. Artinya ketika kita hidup dengan cara Islam, ada yang menilai, ada yang mengurusi, ada yang menggagas, nantinya akan ada yang memberi balasan. Bayangkan Pak Bu, kalau suatu agama tidak ada pemiliknya, lalu kita berperilaku dengan agama itu, siapa yang menilai kita? Siapa yang mengurusi kita? Dan siapa yang akan memberikan balasan atas perilaku kita? Tentunya nggak akan ada. Maka kita harus bangga hidup dengan cara Islam hanya karena Allah. Karena memang Islam milik Allah. Artinya perilaku kita dinilai oleh Allah, diurusi oleh Allah, dan nantinya akan diberi balasan oleh Allah. Balasan hidup dengan cara Islam tidak ada lain adalah surga. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan senantiasa menghantarkan kita sekali hidup menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berpesan, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati melainkan kematianmu dengan cara-cara Islam. Agar apa? Agar kematian kita mendapatkan jaminan masuk surga. Maka kami berharap saudara kita, keluarga kita tolong dikasih tahu hidup dengan cara Islam sampai meninggal dunia. Maka dan mugi-mugi saestu Allah Subhanahu wa taala berakhirnya dengan bulan suci Ramadan ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, artinya semakin ikhlas hidup dengan cara-cara Islam. Tidak akan hidup dengan cara-cara Islam kalau kita tidak punya ilmunya agama Islam. Maka terima kasih Masjid Al-Hikmah telah memberikan pelayanan kepada kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu dalam kehidupan cara Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Titip umuman kalau ada saudara keluarga yang di perantau atau di sini mau mondok ke Alamin, kami masih membuka gelombang kedua. Masuk Pondok Alamin tidak 8 juta karena ekonomi, cukup 3 juta. 4 fasilitas kain seragam, almari, kasur bantal, alat makan, alat cuci. Kalau yatim piatu gratis, monggo. Yang kedua, seperti biasa kami baru membangun Pondok Tahfidz Putra
dan fasilitas pondok, silakan nanti seperti biasa kalau keluar titip amal jariah sedekah di petugas kami di luar sana. Demikian, semoga menjadi amal jariah kita dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita izinkan dan alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanallah.